Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan pertama ini, Bapak sebelumnya akan menjelaskan dulu untuk mata pelajaran PPKN kelas 10B. Yang pertama, kita akan menyepakati dulu bahwa pembelajaran daring atau KBM daring ini sesuai dengan jadwal dan waktunya sesuai dengan jadwal juga, dengan media kanal YouTube atau Google Classroom. Nah, untuk perdana ini Bapak akan menggunakan media kanal YouTube. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran, Bapak selalu melakukan kontrak belajar. Yaitu yang pertama, karena ini medianya daring, pertama kalian harus menyerahkan email atau alamat email. Masing-masing siswa harus memiliki email dan harus menyerahkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas menyerahkan kepada Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pembelajaran PPKN, kehadiran kalian itu dibuktikan dengan mengirim email. Bapak ulangi, kehadiran kalian itu dibuktikan dengan mengirim email. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, kelas. Yang ketiga, materi yang diajarkan. Sekaligus pertanyaan jika kalian ingin bertanya. Bapak ulangi ya. Sebagai bukti absensi, kalian harus mengirim email kepada Bapak dengan format sebagai berikut. 1. Nama lengkap. 2. Kelas. 3. Materi atau bab yang dipelajari. 3. Pertanyaan yang akan kalian tanyakan jika ada pertanyaan. Jadi formatnya 3 hal itu yang harus di email setiap kalian mengikuti pembelajaran daring dengan Bapak. Itu kontrak belajar yang kedua. Yang ketiga, jika kalian hadir dalam pembelajaran Bapak dengan mengirimkan email, berarti kalian dianggap hadir. Nah, prosentase kehadiran adalah 90% dalam 3 bulan pertama dulu, yaitu Juli, Agustus, September. Karena nanti akan ditutup dengan penilaian tengah semester atau PTS dengan online atau dengan handphone. Bapak ulangi ya. Yang ketiga, kehadiran kita ini kontrak belajarnya kurang lebih pertemuannya sampai dengan bulan Oktober, Juli, Agustus, September. Nanti ditutup dengan Oktober yaitu PTS. Atau sesuai dengan kalender sekolah. Kurang lebih 3 bulan dan minimal kehadiran adalah 90%. Dari 100% itu kalian harus menyepakati pertemuannya atau maksimal pertemuan adalah 90% atau minimal adalah 90%. Jadi kalau kalian izin atau tidak hadir atau tidak absen, berarti Bapak anggap kalian tidak hadir. Maka itu akan mempengaruhi nilai. Itu yang ketiga. Kehadiran harus 90% minimal. Dan jika tidak menulis email atau menulis format email, berarti kalian dianggap tidak hadir. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita pembelajarannya daring tapi belum 2 arah. Nanti saya akan berusaha, Bapak akan berusaha, kita 2 arah. Nanti apakah dengan Zoom As atau dengan Google Classroom atau dengan yang lainnya. Bertahap ya, mohon bersabar. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan kontrak belajar kita. Jika kalian
memenuhi syarat 3 atau 4 poin yang tadi Bapak sebutkan, berarti kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Nanti ada tugas, ada PR atau ada pertanyaan apapun, silakan dikirim via email. Tidak boleh via WA, tapi harus via email. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan absen berdasarkan alamat email yang sudah Bapak terima pada hari ini dari wali kelas kalian. Pertama, kelas 10B. Untuk kelas 10B dulu. Untuk kelas 10B. Berdasarkan email yang Bapak terima dari wali kelas. 1. rafaelnaura19@gmail.com. 2. ina080904@gmail.com. 3. edisamanda282@gmail.com. Selanjutnya cahyaamalia93@gmail.com. Selanjutnya auliasalsabila20@gmail.com. sumayyahnur26@gmail.com. auliaputri divana@gmail.com. adibaauliaazara123@gmail.com. ry476692@gmail.com. exandrianirahma@gmail.com. evanurhayati2294@gmail.com. silvinarahma@gmail.com. ica160774@gmail.com. nuna.nurshifa@gmail.com. Selanjutnya terakhir yang ke-15, Natasha Natalia Putri 9@gmail.com. Untuk kelas 10 kurang 5 siswa. Bapak tunggu emailnya untuk segera dikirimkan kepada wali kelas. Selanjutnya, apa yang kita akan pelajari untuk kelas 10B itu materi yang kita akan pelajari. Bab pertama adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemerintahan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang bab pertama. Nanti ada sistem pembagian kekuasaan, kedudukan fungsi, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan refleksi, rangkuman, serta latihan soal. Itu bab pertama. Oh iya, sebelumnya kalian sudah Bapak berikan soft copy atau buku ya, yang bentuknya soft copy yang setelah Bapak kirimkan kepada wali kelas untuk kelas 10B. Nanti kalian silakan cek dalam buku tersebut. Di situ ada buku pegangan siswa, ada buku pegangan guru. Nah, itu bab pertama. Bab kedua, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan negara. Poinnya membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, C. kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, D. sistem pertahanan dan seterusnya. Kalian bisa baca dalam buku kalian. Itu bab kedua. Mungkin bab 1 dan bab 2 dulu yang Bapak berikan untuk 3 bulan ke depan ini sampai dengan PTS. Jadi nanti sistem pembelajarannya sementara ini dengan YouTube, dengan model Bapak yang aktif menjelaskan kepada kalian. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan kirim email pada Bapak. Alamat emailnya ahmadruhyat achmadruhyat@gmail.com. Nanti kalian bisa tanya juga kepada wali kelas, email Bapak ahmadruhyat
@gmail.com. Baik, pada pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu dengan metode yang tadi Bapak sebutkan, yaitu metode pembelajaran, perkenalan metode pembelajaran, kesepakatan atau kontrak belajar, dan ketiga materi yang akan dipelajari. Nanti ada literasi dengan metode literasi, dengan metode learning by doing ya, atau project pembelajaran, atau kajian pustaka. Misalnya kalian belajar dengan melihat pada buku, baik buku online maupun buku-buku yang lainnya, atau yang disebut dengan discovery learning, pencarian istilah-istilah dalam PPKN. Mungkin sebagai penutup, Bapak memberikan soal atau pertanyaan pada kalian. Tolong dengarkan baik-baik. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar, yaitu dasar 5 atau yang disebut dengan Pancasila. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kita memiliki moto. Dalam Pancasila ada moto, dalam burung Garuda atau simbol negara kita yaitu burung Garuda, atau lambang negara kita burung Garuda, itu punya moto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Jika kalian tahu jawabannya, silakan kirim pada email ke email saya, ahmadruhyat@gmail.com. Jika benar jawaban kalian, Bapak akan memberikan pulsa senilai 50.000 bagi 3 atau 4 atau 5, maksimal 5 siswa yang benar. Atau gampangannya begini aja, kalau kalian bisa menjawab, maka akan mendapatkan pulsa 50.000. Hak dalam penilaian tersebut adalah kewenangan Bapak. Benar atau salah, Bapak yang akan menilai, dan Bapak akan jawab langsung pada email yang kalian tuliskan. Oke, pertanyaannya saya ulangi. Lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Dalam burung Garuda Pancasila itu ada yang namanya dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki moto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Silakan tulis jawabannya, kirim ke email Bapak. Demikian untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan tetap semangat dalam masa pandemi ini. Jangan loyo, bantu orang tua, di rumah belajar sambil membantu orang tua. Disiplin tetap, ikuti prosedur SOP kesehatan COVID-19, dan ikuti jadwal yang diberikan oleh sekolah dengan baik dan benar. Semoga Allah memudahkan langkah kalian dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Apapun itu. Yang penting kalian tetap semangat. Dan niatkan bahwa pembelajaran ini tetap berjalan meskipun dengan sistem daring. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.